Baik, selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Buat suaranya ya. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik, semua dalam keadaan sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran yaitu perpindahan secara radiasi ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai apa? Satu angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Semalam kita pembelajaran semalam mengenai apa? Iya, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitu perpindahan panas secara radiasi. Apa itu perpindahan panas secara radiasi? Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Coba Radit pimpin doa belajar kita pada hari ini. Iya. Nah, sekarang perhatikan layar di depan kita ya. Nah, ini adalah pelajaran kita hari ini. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan melihat video pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara radiasi dengan menggunakan dua wadah es batu ya. Kita akan buktikan apakah benar perpindahan panas secara radiasi ini. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan nantinya menggunakan es batu, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara radiasi secara berkelompok. Nah, nanti kamu akan melakukan kegiatan kelompok ya untuk menggunakan percobaan menggunakan es batu tadi. Nah, lihat sekarang gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Coba Zahra, gambar apa ini? Ini adalah sebuah gambar api unggun. Siapa yang pernah ikut kegiatan pramuka di sini? Ada yang sudah pernah? Belum ada yang pernah? Nah, nanti di kegiatan pramuka itu, di kegiatan akhirnya biasanya akan dibuat menyalakan api unggun. Nah, ada pertanyaannya di sini. Ketika tubuhmu dekat dengan api tersebut, apa yang kamu rasakan? Apa yang tahu? Tubuh kita dekat api unggun, dekat api. Atau tidak usah api unggun. Ketika kita membakar sampah, kalau kita dekat api ketika kita membakar sampah, apa yang kita rasakan? Coba Rahmi, apa yang kamu rasakan? Panas, ya kan? Kita merasakan lama-lama tubuh kita ini akan lama-lama terasa panas. Atau kalau Bapak berjemur sekarang di lapangan, maka yang Bapak rasakan adalah tubuh Bapak ini akan lama-lama semakin panas. Panas itu dari mana? Dari pancaran api ataupun sinar matahari kalau Bapak berada di lapangan. Nah, tubuh kita akan terasa panas. Coba jelaskan perpindahan panas apa yang terjadi. Nah, maka dari itu nanti kita akan melihat video pembelajaran
Perpindahan apa yang terjadi ketika kita berada di dekat api? Atau kamu pernah nggak melihat pakaian ketika kamu ibumu mencuci baju, tiba-tiba pakaian itu sorenya kering. Ada yang tahu itu kenapa? Ada yang tahu kenapa pakaian yang dicuci pagi lalu sorenya mengering? Apa akibatnya? Kenapa bisa mengering dia ketika sore? Coba Dela, apa Dela? Karena ada pancaran sinar matahari. Ya, betul Dela, bagus sekali ya. Karena panas sinar matahari yang mengenai pakaian kita yang basah. Lama-lama
Iya, karena adanya sinar pancaran sinar matahari yang mengenai air, genangan air di jalan, lama-lama airnya akan habis atau tidak ada lagi di genangan jalan. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan, tapi sebelum kita melakukan percobaan, Bapak akan berikan 3 pertanyaan dulu mengenai percobaan yang akan kita lakukan nanti. Coba sekarang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 1, ingat, ini kelompok 2. Kamu akan melakukan kegiatan percobaan. Nah, pertanyaannya coba ditulis. Sebelum kita melakukan percobaan nantinya, jawab dulu nanti untuk kamu diskusikan bersama teman-teman kelompokmu pertanyaan yang akan Bapak berikan, ya. Manakah es batu yang terlebih dahulu mencair? Manakah es batu yang terlebih dahulu mencair? Ya, yang kedua. Mengapa? Coba jelaskan. Mengapa? Coba jelaskan. Yang ketiga, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari percobaan ini, dari percobaan yang telah dilakukan, ya. Udah? Nah, itu dia ya. Bentar ya, Bapak ambil dulu apanya ya, sepatunya ya. Iya. Nah, lihat anak-anak, di sini ada 2 buah es batu ya. Iya Bu. Ya. Es batu yang pertama akan Bapak taruh atau Bapak letakkan di luar. Es batu yang kedua akan Bapak letakkan di meja Bapak ini. Ya. Nanti akan kamu amati apa yang terjadi ketika es batu itu di luar dengan diletakkan di dalam kelas, apa bedanya dan apa yang akan terjadi. Sudah? Nanti akan kamu amati. Nah, baik, Bapak akan letakkan es batu ini di luar dulu ya, untuk di luar ya. Baik, sekarang setiap kelompok berbagi peran untuk mengamati kegiatan yang akan kita lakukan, mengamati secara 5 menit. Waktunya 5 menit Bapak kasih untuk mengamati es batu yang di luar dengan yang di dalam. Apa yang terjadi pada es batu? Sudah? Perwakilan kelompoknya coba sekarang amati es batunya di luar. Ya, kalau sudah siap, silakan masuk dan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya.
Nah, sudah kamu melakukan pengamatan, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, silakan berdiskusi. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Ya, di kertas lembar dibuat ya untuk hasil kesimpulan yang kamu buat nanti. Dibuat di kertas lembar. Nah, jadi ini adalah kesimpulan kamu sesama kelompok setelah berdiskusi. Buat di satu selembar kertas ya. Tadi udah siap pertanyaannya, jawabannya udah siap itu, ya, udah siap jawabannya, belum? Iya, tak apa-apa sekalian dikerjakan ya. Nanti kelompoknya maju semua ya nanti ya. Untuk mempresentasikan jawabannya nanti silahkan maju kelompoknya. Di sini Bapak akan menilai bagaimana kegiatan kelompoknya, bagaimana keaktifannya secara berkelompok. Akan menilai Bapak. Oke, udah. Itu aja. Kan udah hilang 3 pertanyaan kan? Balik. Oke, udah. Siapa yang udah siap kelompoknya? Untuk mempresentasikan. Oke, kelompok 1 coba maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok apa diskusinya. Yang lain perhatikan ya, kelompok yang kedua ya. Hadap sini, hadap sini. Coba diperhatikan temannya kalau mempresentasikan, diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini sedikit biar nampak. Jaga jaraknya saya. Nah, ya. Oke, silakan presentasikan. Manakah S1 yang akan Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dulu? Es batu yang mencair terlebih dulu adalah es batu yang diletakkan di luar. Oke, pertanyaan keduanya dibaca sama kawan yang lain. Yang kedua. Mengapa? Jelaskan alasanmu. Karena matahari sebagai sumber panasnya, sehingga es batu yang terkena sinar matahari menjadi cair. Iya, oke. Yang ketiga, coba jawabannya itu. Menarik kesimpulan dan dari kegiatan di atas karena perubahan panas dapat membuat benda dapat menjadi cair pada es batu. Iya, beri tepuk tangan untuk teman yang sudah tampil. Ya, silakan duduk. Bagus sekali ya jawaban untuk kelompok 1. Ya, benar. Maka jawaban kamu benar semua. Nah, Bapak akan memberikan nilainya 90 ya untuk kelompok 1. Tepuk tangannya lagi untuk kelompok 1. Nah, kenapa es batu yang di luar lebih cepat mencair daripada yang di dalam? Karena yang di luar itu terkena sinar Matahari.
panas dari sinar matahari membuat es batu yang di luar lebih cepat mencair dibandingkan dengan es batu yang berada di dalam. Yang di dalam tidak terkena sinar matahari, tapi lama-lama juga akan mencair juga. Karena panasnya suhu di dalam ruangan kita ini, tapi tidak sepanas dengan yang di luar ruangan. Itu dia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita buat dari percobaan dan kamu buat tadi, inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Ya. Jadi perpindahan panas secara radiasi itu apa? Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran atau sinar. Kita berada dekat api, pancaran dari api tersebut akan terasa di badan kita. Kita berada di luar, pancaran dari sinar matahari mengenai kulit kita akan terasa ke kita. Jadi itulah perpindahan panas secara radiasi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Ada? Tidak ada? Pak, contoh-contoh radiasi lainnya apa? Ya, contoh-contoh radiasi lainnya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Zahra ya. Contoh dari perpindahan panas secara radiasi selain kita dekat api banyak sekali. Ada menjemur pakaian. Apalagi? Ada yang lagi yang tahu? Tadi yang Bapak bilang genangan air di jalan lama-lama menjadi kering. Ada lagi selain itu? Berjemur di lapangan. Berjemur di lapangan. Panas kita. Tapi jangan berjemurnya siang hari ya. Gosong kulit kita nantinya ya kan? Nah, itu dia. Maka kalau kita mau berjemur, berjemurlah pada saat pagi hari. Bagus untuk kesehatan kita berjemur pada saat pagi. Nah, baik. Kita sudah melihat ini adalah gambar api unggun ya. Ini adalah gambar api unggun. Nah, sekarang kita akan membaca satu teks ya, satu teks dari teks yang berjudul Api Unggun, untuk dimana nanti kamu akan mencari ide pokok paragrafnya dan juga kesimpulan dari teks bacaan yang akan Bapak berikan. Nah, sekarang perhatikan teks bacaannya ya. Nah, ini dia teksnya. Ada berapa paragraf ini? Ada yang tahu? Coba Dela, berapa paragraf? 3 paragraf. 3 paragraf. Teks ini ada 3 paragraf. Di setiap paragraf ada ide pokoknya yang terdapat pada untuk mencari ide pokoknya seperti minggu yang lalu terdapat pada awal kalimat ataupun akhir kalimat. Nanti kamu akan mencari ide pokoknya dan juga kamu akan meringkas dari ide pokok tersebut menjadi sebuah kesimpulan atau ringkasan ya. Sekarang coba baca teks yang berjudul Api Unggun. Coba baca Zahra untuk paragraf pertama. Api unggun. Api unggun adalah api di luar ruang yang dapat dari segala sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu atau kumpulan dahan atau daun-daunan yang kering, pramuka pecinta alam atau peminat kegiatan dalam bebas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. Iya, itu untuk paragraf pertama. Coba baca alif yang kuat untuk paragraf kedua. Api unggun dinyalakan dengan maksud untuk menjaga dari
diri dari binatang Buas. buas, menghangatkan diri atau sebagai perapian untuk Bentar ya. Oke, lanjut. memasak makanan sewaktu berkemah sering berkumpul di sekitar api unggun menyanyi, menari atau bermain kembang api. Bahan makanan seperti ubi, dalam, singkong bisa dimasak dengan cara dibakar di atas api unggun. Oke, ya itu untuk paragraf kedua ya. Nah, masih fokus kalian ya. Itu untuk paragraf kedua. Yang paragraf ketiga, coba Rahmi dibaca. Potongan kayu atau ranting disusun ke atas dengan memberi ruang di antara susunan kayu agar api unggun bisa menyala hingga kayu habis angin kencang kabut. Kondisi kayu yang basah merupakan penyebab api unggun sulit menyala. Iya, ini adalah teks penjelasan mengenai api unggun ya. Nah, kamu tadi Bapak tanya, siapa yang pernah ikut pramuka? Ternyata tidak ada yang pernah ikut pramuka, kegiatan pramuka. Nah, di kegiatan akhir pramuka itu inilah yang dilaksanakan. Melakukan kegiatan menyalakan api unggun. Api unggun. Untuk apa sih api unggun ini dibuat? Yang pertama itu katanya, api unggun itu dibuat pada saat malam hari. Ya. Yang pertama katanya untuk menghangatkan tubuh. Yang kedua, di teks ini juga dijelaskan api unggun itu untuk memasak makanan, melindungi diri dari binatang buas. Lalu apa lagi? Untuk membakar ubi kan? Iya kan? Jadi kegiatan api unggun ini untuk membakar ubi. Baik, sekarang coba cari ide pokok paragrafnya. Dari paragraf 1, 2, dan 3. Nantinya dari ide pokok paragraf itu nanti kamu buat. Dari ide pokok paragraf itulah nanti buat satu paragraf untuk menjadi kesimpulan dari teks bacaan ini menjadi api unggun. Ya, baik, silakan dikerjakan. Sudah tahu kan mencari ide pokok paragraf kan? Sekarang mau Bapak tanya, ide pokok paragraf di paragraf pertama ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan, siapa yang tahu ide pokok paragraf untuk paragraf pertama? Oke, Zahra, ada yang tahu? Siapa tahu? Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar. Iya, itu paragraf pertama. Ide pokoknya, api unggun adalah api di luar yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua, ada yang tahu? Laki-lakinya kok nggak pernah menjawab nih laki-lakinya. Pertama. Ayo, siapa tahu? Radit tahu? Mana untuk ide pokok paragraf atau kalimat utama dari paragraf kedua? Ya, Radit, silakan Radit. Iya, yang kedua itu adalah api unggun dinyalakan
dengan maksud untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, atau sebagai perhatian untuk memasak ya. Nah, silakan ditulis, setelah kita jawab ya. Yang ketiga, satu lagi, biar selesai kita. Untuk paragraf mencari ide pokok, ada yang tahu? Setelah itu nanti kamu akan buat kesimpulannya. Ada yang tahu? Yang ketiga, oke, Alif. Bagus sekali, Alif. Potongan kayu ranting disusun ke atas dengan memberi ruang di antara susunan kayu agar api unggun bisa menyala hingga kayu habis. Iya, itu untuk paragraf ketiga ya. Potongan kayu atau ranting disusun ke atas dengan memberi ruang di antara susunan kayu agar api unggun bisa menyala hingga kayu habis terbakar ya. Baik, sudah kita cari ide pokoknya. Sekarang dari ide pokok itulah kamu membuat kesimpulan bacaan dari teks yang berjudul Najwa. Coba dibuat kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya yang tadi kita bacakan ide pokok tadi. Digabung dia semua menjadi satu paragraf ya. Oke, silakan dibuat kesimpulannya. Nanti satu orang akan membacakan hasil kesimpulan bacaannya ya. Berparagraf ya, Pak? Ya, dibuat dalam bentuk paragraf ya, seperti itu. Satu paragraf. Satu paragraf saja, kesimpulannya satu paragraf. Kumpulan dari ide-ide pokok yang dicari tadi. Nampak, Lip? Belum, Bu, masih mau apa ini, Bu? Refleksi, Bu. Ya, Bu, sedikit lagi, Bu. Ayo, sudah? Kesimpulannya yang ide-ide pokok yang kita cari tadi. Siap ya? Siap? Boleh, itu aja bacakan kesimpulannya. Udah, basic aja. Ayo, siapa yang udah siap? Kesimpulan. Ada yang udah? Alif, udah siap Alif? Sudah? Baik, apa kesimpulanmu Alif dari teks ini? Iya, iya. Apa yang kau buat dari kesimpulan ini? Api unggun adalah api yang di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, Zela. Api unggun adalah api yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar. Api unggun dinyalakan dengan maksud untuk menjaga diri dari binatang buas. Iya, itulah kesimpulan
Sudah siap semua kesimpulannya kan? Sudah? Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai teks penjelasan ini? Ada? Tidak? Baik, sekarang mau Bapak tanya. Apa saja yang sudah kita pelajari pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Coba. Apa Dela yang pertama? Mengamati es batu, Pak. Mengamati es batu. Apa lagi? Apa? Mengamati perpindahan kalor. Iya, kita belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi. Bagus Rahmi. Ada lagi? Nah, apa? Mencari ide pokok paragraf. Bagus Radit. Yang terakhir apa tadi kita? Mencari kesimpulan bacaan dari satu teks bacaan ya. Nah, ini dia. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas secara radiasi dan juga mencari ide pokok. Nah, anak-anak sekalian, besok pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang, kalau tadi minggu yang semalam kita mempelajari tentang konduksi, hari ini kita tentang radiasi, maka besok kita akan mempelajari tentang perpindahan panas secara konveksi. Jadi dibaca bukunya mengenai perpindahan panas secara konveksi ya. Itu untuk pembelajaran kita hari besok ya. Sekarang Bapak akan bagikan tugasnya untuk di rumah ya. Nah, ini adalah tugas kamu untuk kamu kerjakan di rumah ya. Sudah. Nah, ini adalah tugas kita tentang pembelajaran kita hari ini untuk kamu kerjakan di rumah. Ya? Sudah? Kerjakan. Besok akan kita masuk untuk kita jawab bersama-sama ya. Coba sekarang kita jawab yang pertama. Coba baca satu soal aja, kita jawab yang pertama. Coba baca Alif yang kuat. 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. 1. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. 2. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. 3. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. 4. Kalimat utama dari paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, yang mana dari teks bacaan ini kalimat utamanya? Nomor berapa? Nomor 1. Apa jawaban nomor 1? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya, itulah kalimat utama di nomor 1. Ya, nanti silang ya, dan akan kita jawab lihat pekerjaannya di sini. Oke, silakan disusun bukunya anak-anak sekalian. Pembelajaran kita selesai hari ini ya. Silakan disusun bukunya sebelum kita melakukan doa. Ya. Oke, sudah. Baik, anak-anak sekalian, sudah lipat tangannya.
pembelajaran kita selesai hari ini. Jaga kesehatannya. Ingat tetap memakai masker seperti yang kita lakukan di sekolah ini ya. Baik, pembelajaran kita selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba baca alif doanya supaya pembelajaran kita selesai hari ini ditutup dengan doa. Coba alif.